Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Gimana suara saya jelas ya? Kali ini kita akan bahas kitab Fathur Rabbani majelis kedua. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir pagi ini. Omah Nisa, Masya Allah. Suara saya jelas, Omah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nok Muzna juga siap hadir ya, Masya Allah. Kemudian Ustadz Azhari juga siap hadir. Pak Hamid 60 juga siap hadir. Bu Wiwin Hidayati juga siap hadir. Mbak Nelly Cito juga sudah hadir, alhamdulillah. Aman. Berarti suara saya aman ya. Pak Ekhostor juga sudah gabung. Pak Rafri juga sudah masuk ya. Pak Ekhostor gimana kabarnya? Cing Ato juga Nok Muzna gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam guru. Oma Nisa, assalamualaikum guru, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Amin. Sang ceria kita ini sudah hadir, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Bu Haji Wiwin? Kemarin kemana ini kemarin, Masya Allah. Sepertinya tidak kelihatan nih Bu Wiwin nih, kemana ini. Kemarin maaf izin, oh begitu, pantesan. Sehat selalu ya Bu ya. Yang penting sehat selalu begitu. Abah Oji juga siap gabung, Masya Allah. Sehat selalu Abah ya. Nok Muzna, alhamdulillah sehat Yai, alhamdulillah. Baskot KM29, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Baskot 29 jadi gabung kan nih tanggal 16 nih, masih sedikit lagi loh pesertanya. Umu Ihsan juga sudah bergabung, alhamdulillah. Gimana Umu Ihsan, Bu Haja Iis ya, mudah-mudahan sehat selalu. Abah Uji, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bah, sehat Bah? Sudah dapat berita. Abah Uji semoga selalu sehat ya. Pak Hamid 60, assalamualaikum, salam Jumat jempol, mohon bergabung. Siap Pak Hamid, Masya Allah. Sehat selalu Pak Hamid ya, tepi jendela ya, seger, Masya Allah. Bisa Azhari juga siap. Abah Uji insya Allah, alhamdulillah. Ketemu lagi Abah ya. Masya Allah nih Abah Uji ini luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Bah. Masya Allah. Abah Uji akan ketemu dengan Bu Wiwi nantinya, Masya Allah. Sehat selalu Abah ya. Tidak usah bawa bala-bala Bah. Baskot KM29 belum bisa bergabung ya. Oh iya, nggak apa-apa, tenang aja, masih banyak waktu ya. Baskot masih banyak kesempatan, insya Allah. Yang penting Allah sehatkan. Orang Malaysia, nah assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. 325, alhamdulillah beliau kemarin hadir juga ya. Coba kalau biar mudah disapa, monggo dikasih tahu namanya begitu. Siap, mudah-mudahan sehat selalu ya orang Malaysia. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Abah Hoji, amin. Masya Allah, Abah sehat selalu Bah ya. Segera hubungi Kang Akungnya Bah. Kang Akung belum masuk hari ini ya, Masya Allah. Kemana nih? Kali ini insya Allah akan bahas Fathur Rabbani, materinya agak ke dalam Bah nih, agak ke dalam Bah. Bu Wiwin Hidayati, Abah Oji, amin, ketemu Bah Oji. Insya Allah Bu Wiwin ya, mudah-mudahan Abah Oji itu luar biasa orangnya, semangatnya, Masya Allah. Bu Maisaro, assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz sehat selalu, alhamdulillah. Sehat selalu Bu Mai ya, mudah-mudahan Bu Maisaro juga selalu sehat. Begitu Bu Maisaro. Masya Allah. Kemudian Endang Dung,
endang-endung aja ya. Terima kasih, semoga berkah selalu. Kemudian siapa lagi nih? Ayo sebelum kita mulai ya. Cep Kiki juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Cep Kiki, mudah-mudahan Cep Kiki selalu sehat ya. Bu Mimi Karmila juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat selalu. Amin. Cep Kiki. Bu Mimi ya. Cep Kiki juga sama. Kemudian Pak Andi. Pak Andi santri jalanan. Assalamualaikum. Kitab apa itu Ustadz? Kitabnya ini Fathur Rabani ya. Cing atau juga alhamdulillah. Halamannya 23 Cing. Kemudian Pak Ahmad Rifai. Assalamualaikum Yaiku. Semoga semakin sejahtera selalu. Amin. Amin Pak Ahmad Rifai. Doanya ya Masya Allah. Beliau nih kalau doain gak tanggung-tanggung. Semoga semakin sejahtera selalu. Masya Allah. Begitu kira-kira ya Pak Ahmad Rifai ya. Mudah-mudahan Pak Ahmad Rifai pun selalu dalam keberkahan. Amin. Kang Akung, nah ini beliau nih. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Akung, Abah Oji jadi gabung Kang Akung. Nah, boleh dicatat Kang Akung. Nanti Abah Oji komunikasi dengan Kang Akung ya. Sudah ada sopirnya begitu Abah Oji. Kemudian Pak Toha Rudianto, terima kasih, mudah-mudahan bisa bergabung. Kang Akung, alhamdulillah, begitu ya. Sebelum kita mulai ya, kita baca doa dulu. Ustaz Azari belum gabung ya, Pak Muhammad juga belum. Ning Sidoarjo juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum hadir Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Munif, sehat selalu Pak Munif ya. Mudah-mudahan operasi kemarin sukses dan segera dipulihkan kembali. Munadia Khira, Bu Haji Hani. Assalamualaikum, izin menyimak Ustaz. Siap. Sehat Bu Haji. Begitu ya Bu Haji ya. Jadi ilmu yang benar itu adalah beranak. Begitu Bu Haji. Ulama sejati ninggalin umal, kadernya begitu. Yang bicara dan amalnya sesuai dengan gurunya. Jadi meskipun nanti ulamanya wafat, maka suaranya masih hidup lewat kader-kadernya. Mudah-mudahan Bu Haji diberikan kemampuannya, ada waktunya untuk bisa berbagi dengan mereka. Sepertinya mereka sudah membutuhkan begitu Bu Haji. Umu Ihsan, amin, 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 amin. Kemudian Janete, assalamualaikum Tad. Ini dengan Ibu Jan. Oh, Pak Jan, Ibu Janet. Oh ya, siap Bu. Mudah-mudahan Ibu selalu mengikuti pengajian ini ya, Masya Allah. Bu Janeti, gitu bacanya ya. Barangkali saya salah, mohon koreksi Bu. Oke siap Bu, mudah-mudahan Ibu selalu sehat dalam lindungan Allah dan tetap bahagia begitu Bu. Di sini kita mendoakan mudah-mudahan Ibu selalu kuat, tabah, sabar. Begitu ya Bu ya, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan. Kemudian Bu Mulyati juga sudah hadir ya. Munadia Khira, amin. Bu Mulyati, assalamualaikum. Ini Bu Mulyati ya, Bu Mul bukan ini. Ya, Bu Mulyatinya yang di perumahan Permata bukan. Nah, mudah-mudahan ya. Kemudian Martin King. Berasa lagi dengerin radio tadi. Siap. Ya enak ya. Kita lama nggak dengerin radio lagi. Bu Mulyati, alhamdulillah Bu Mul. Oke, dari Permata. Alhamdulillah. Itu kan bisa gabung Bu Mul. Di sini bisa ngasah latihan nawasorotnya Bu Mul. Pak Johan, assalamualaikum Tad. Hadir, maaf sekalian di mobil OTW kantor. Oh begitu. Siap-siap Pak Johan ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Johan juga diberikan kesehatan oleh Allah. Munadia Khira menyapa Bu Mul ya. Ya begitu ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah.
Nah, gitu Bu Mul. Insya Allah kita coba bahas ya. Ini kitab Fathur Rabbani ya. Mana di akhirat Bu Mulyati alhamdulillah begitu. Ya, Bu Johan mudah-mudahan sehat selalu Bu Johan ya. Mudah-mudahan Bu Johan tetap kita doakan untuk bisa apa namanya? Bahagia begitu ya. Kang Dendo, assalamualaikum Yai dan teman-teman semua, barakallahu fikum jami'an. Amin, amin. Kang Dendo gimana, sehat Kang? Sehat selalu ya Kang ya. Trio wek-wek belum komplit. Nah begitu. Kita mulai ya. Kita baca sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Muna di akhirah Kang Dendo aminnya 3 kali katanya. Kang Dendo. Alhamdulillah Yai, amin. Kang Akung mana suaranya Kang Akung? Masya Allah. Nah, sekarang kita mulai ya. Ini pembahasannya agak ke dalam Bu Wiwin, jadi harus konsentrasi agar tidak salah memahami begitu, tidak gagal paham. Kang Akung hadir. Bu Wiwin siap. Gitu Bu, awas ya. Kita mulai dari sini ya. Nok Muzna udah siap, Nok Muzna. Pak Barudin belum hadir ya, Masya Allah. Siap Kang Akung, Pak Barudin sudah menghubungi Kang Akung. Beliau insya Allah sudah dapat restu dari istrinya. Mudah-mudahan bisa berangkat berdua ya, Masya Allah. Abah Oji, Kang Akung, tempatnya yang dulu kan? Betul, betul Abah. Tempatnya yang dulu. Abah pernah hadir kemarin. Betul Bah. Ustaz Ajari juga siap gabung. Azhar Abdullah juga sudah bergabung, alhamdulillah. Kang Abdul Papua juga hadir. Assalamualaikum Yaiku. Semoga sehat selalu. Siap. Kang Abdul Papua sehat selalu ya. Kang Akung sudah jawab. Abah Oji, iya Bah. Nah begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah siap Bu Haji Hani ya. Ustadz Azhari maaf lewat Ustadz, izin numpang ngaji. Monggo Ustadz Azhari, siap nih kita mau mulai ya. Iya, Bu Johan sehat selalu ya Bu ya, mudah-mudahan ya. Mudah di akhirat siap. Oke, Sang Dermawan kita belum kelihatan ya. Pak Bahrudin juga belum kelihatan. Pak Muhammad juga belum kelihatan ya. Mana nih Pak Muhammad ya, mudah-mudahan sehat selalu beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza akalta. Patoha Rudianto. Alhamdulillah. Ini beliau nih Kang Haji Mamat, Sang Dermawan kita juga siap bergabung ya. Mahfudho juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Ekostor. Halaman Ustadz. Halamannya 23 Pak. Ya, Azhar Abdullah. Alhamdulillah wa syukrillah. Sehat selalu ya Azhar Abdullah ya. Mudah-mudahan kapan-kapan Allah pertemukan ya. Beliau ini dari Patani, Thailand ya. Mugi-mugi mana nih dari Brunei ini belum kelihatan nih. Pak Mugi-mugi ya. Pak Muhammad juga belum gabung ya. Azhar Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin ya robbal alamin. Beliau, sapaan beliau mirip dengan sapaan Pak Haji Mamat. Pak Wendy juga hadir, alhamdulillah. Sehat Pak Wendy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Wendy ya. Oke. Kang Haji Mamat. Nah ini beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Sehat Sang Dermawan kita ya. Pak Muhammad juga sudah bergabung ini, kelihatan ya, Masya Allah. Kok agak lambat nih Pak Muhammad nih. Assalamualaikum Ustadz dengan love-nya 3 ya. Sehat selalu ya Pak Muhammad ya. Umu Ihsan, Kang Haji Mamat, salam. Masya Allah. Nanti Kang Haji Mamat saya kasih kerupuk. Kerupuk dari Umu Ihsan nih. Kerupuknya warna-warni Kang Haji. Nanti Kang Haji saya kasih 1.
Kenang-kenangan dari Umu Ihsan. Masya Allah. Assalamualaikum ajengan. Aduh, siapa tadi kelewat namanya? Abah Oji, amin. Kang Haji, Umu Ihsan sampai ketawa tuh kan. Pak Muhammad, maaf Ustadz ya. Siap. Siap. Pak Wendy, terima kasih. Semoga berkah selalu Pak Wendy. Munadia Khira, maaf Ustadz ya. Pak Muhammad ya. Siap. Yuk kita mulai ya. Awas ya, agak ke dalam nih Pak Haji Mamat. Iza akal tak min, nah, geser ke sini. Yadit tobibi kana khairan min anta kula wahdaka mala ta'lamu aslahu. Begitu ya. Oke. Kang Haji Muhammad, Umu Ihsan, bagi kerupuknya. Ya, sudah ada di saya, Kang Haji. Tenang aja, Kang Haji. Renyah. Jamaah Nurul Huda ikutan, siap. Jamaah Nurul Huda, siapa nih yang ujungnya 327? Pakai nama dong. Siap, Jamaah Nurul Huda ya, mudah-mudahan beliau nih istiqomah nih, Masya Allah. Nurul Huda ini luar biasa nih, muncul ya. Luar biasa. Munadia Khira, Kang Haji Mamat buat coffee break. Masya Allah. Siap ya. Mana nih tadi Jamaah Nurul Huda? Pak Johan, untuk tanggal 16 Mei nanti saya kasih hadiah. Wah. Waduh, keduluan berarti ini, Masya Allah. Baiklah Badri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji Mamat, Alhamdulillah tuh kata Pak Haji Mamat. Pak Johan, Alhamdulillah. Nurul itu Pak Haji Fatah. Oh, Pak Haji Fatah, Alhamdulillah nih beliau nih hadir dia. Masya Allah, Pak Haji Fatah ya. Insinyur Haji Fatah nih, beliau nih hadir juga pagi ini ya. Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azhar Abdullah, semoga dapat apa nih? Aduh, kelewat Nadi. Nihaya santri Banten hadir, Alhamdulillah. Bu Ratu juga hadir nih, Bu Ratu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Ratu, gimana kabarnya Bu Ratu? Masya Allah. Siap ya? Kita mulai ini. Jadi idza akalta min yadit tobibi kana khairan min anta kula wahdaka mala ta'lamu aslahu. Nah, siap ya. Aduh, miring nih tulisannya. Idzanya adalah dzorof, bermakna syarat ketika bertemu dua kalimat. Akal fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Kemudian minnya huruf jer, yadi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof. Atau bibi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Nah, gitu. Kemudian di sini ada kana. Kana ini fi'il madi nakis dengan isim kananya huwa. Khairon khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Min huruf jer, an huruf masdariyah, ta'kula fi'il mudhari dengan fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah, dengan fa'ilnya anta. Wahda hal yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof, kaknya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Ya. Maknya isim mausul. Nah, ini isim mausulnya sebagai apa ini? Nanti coba kita artikan pasnya sebagai apa, begitu ya. Laknya nafi ta'lamu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta asla maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. La ta'lamu aslaha sebagai silah mausul dari ma. Pak Supri halamannya 23 Pak Supri. Halaman 23. Oke. Jadi mana jawab idzanya? Kana khairon min an. Jadi an ta'kula tadi kalau dibaca komplitnya ta'kula fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya anta sebagai
majrur dari min begitu ya. Oke, pahamin 60 kalau yang kuning halaman 12. Oke, Pak Hadi Waluyo juga siap hadir ya. Oke, siap kita simak betul-betul artinya nih Bu Wiwin ya. Jadi idza akalta apabila engkau makan min dari yadit tabibi tangan dokter. Berarti seseorang yang berobat ke dokter, begitu kan? Kemudian dapat resep dari dokter. Nah, begitu kan maknanya? Yadit tabibi dari tangan dokter. Karena maka, nah itu jadi jawab idzanya itu adalah mulai dari kana khairan gitu. Karena ia adalah khairan, lebih baik min dari, nah begitu kan? Siap Bu menyimak. Pak Hasan Jepang juga hadir nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Hasan ya, Masya Allah. Oke Pak Hasan, mudah-mudahan Pak Hasan selalu sehat. Pak Hadi Waluyo, Assalamualaikum Yai. Ana hadir siap. Azhar Abdullah, Kang Haji Mamat sebagai idola dan Pak Yai. Pak Haji Mamat tuh dapat pujian tuh dari Azhar Abdullah, Masya Allah. Luar biasa nih Pak Haji ngetop. Mudah-mudahan kapan-kapan dipertemukan dengan Azhar Abdullah ya dari Thailand ya. Pak Syahrul Taufik, Assalamualaikum. Gresik hadir Pak Yai. Siap. Kemudian Pak Sam, apa nih? Pak Samri. Ya, Pak Samsi. Oh iya, Pak Samsi ya. Pak Muhammad, Masya Allah, Kang Haji. Pak Tabrani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Munif masih ada, Pak Munif. Kang Abdul Papua masih ada. Siap ya. Jadi, apabila engkau makan dari tangan dokter, adalah karena ia khairon lebih baik. Dari engkau makan dalam kondisi sendiri. Maksudnya makan dengan pilihan sendiri. Yang, oh ini yang berarti ya. Nah ini maknya isim mausulnya sebagai naat. Nah, yang engkau tidak mengetahui asal usulnya. Nah, begitu. Hening, siap. Pak Munif itu selalu siap. Pak Suwandi, derek ngaji Yai, mugi Yai sehat selalu, penuh barokah. Amin, amin. Nah, jadi apabila seseorang begitulah ya, apabila engkau makan dari tangan dokter, artinya makanan yang hasil referensi dokter, itu lebih baik daripada engkau makan dari makanan yang engkau pilih sendiri. Yang makanan itu mala ta'alamu aslahu. Yang makanan itu engkau tidak mengetahui asal usulnya. Nah, ini sebuah kiasan ya. Itu. Sebuah kiasan yang harus kita pahami. Artinya apa? Kalau engkau makan dari tangan dokter, itu lebih baik daripada engkau makan sendirian. Sesuatu yang kamu nggak tahu asal usulnya. Jadi ini adalah sebuah kiasan, bukan soal makanan beneran. Monggo dipahami baik-baik ya. Pak Ainurdin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Wahyu 77, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau izin ikut gabung ngaji. Monggo, monggo, monggo. Siap, mudah-mudahan Pak Wahyu istiqomah. Pak Haji Insinyur Fatah, masih ada? Kang Haji Muhammad, Azhar Abdullah, Barakallah. Masya Allah. Oke. Jadi apa maksudnya nih Bu Haji Hani? Bu Haji Iis. Tabib itu yang dimaksud adalah guru mursyid. Nah, awas nih. Kang Haji Muhammad serius ya. Apa ini? Akmal, Pak Akmal, izin nyimak. Siap. Jadi, tabib itu, dokter itu yang dimaksud adalah guru mursyid. Orang yang ahli menyembuhkan penyakit hati. Itu yang dimaksud tabib ya. Nah, mana tadi?
Nah, itu. Kemudian di situ ada yadit tabib. Nah, yadit tabib, tangan dokter. Jadi yang dimaksud adalah lewat bimbingan, sanad, talqin guru. Nah, itu. Ulangi lagi ya. Jadi yadit tabib itu, yang dimaksud itu dari tangan dokter di sini adalah lewat bimbingannya, sanad, talqin guru. Nah, kemudian di sini ada lafaz takulu wahdaka. Begitu kan? Nah, itu yang dimaksud adalah makan sendirian itu adalah amal atau ibadah atau juga belajar agama otodidak tanpa guru. Nah, begitu. Maka di sini dilanjutkan mala ta'lamu aslahu. Nah, gitu kan? Nah, tadi maknya isi mausulnya sebagai naat. Alta 173. Assalamualaikum Pak Yai, kulon derek ngaos. Tabarukan. Amin. Nah, apa yang dimaksud? Mala ta'lamu aslahu. Nggak tahu asalnya, begitu kan? Jadi yang dimaksud adalah ilmu zikir atau amalan yang nggak jelas. Nah, begitu. Mudah-mudahan bisa ada pemahaman dulu ya. Nah, begitu dulu pertamanya. Pertanyaannya, kenapa menggunakan istilah dokter? Nah, ini. Nah, masih menyimak ya. Pak Bahrudin sudah hadir belum, Pak Bahrudin? Nah, kenapa dengan istilah tabib? Itu. Kenapa dengan istilah dokter dan makan? Nah, orang sakit itu nggak boleh minum obat sembarangan. Harus dengan resep dokter. Salah dosis bisa fatal akibatnya. Betul nggak Kang Akung, Kang Dendo, Abah Oji, Pak Supri? Salah dosis itu bisa fatal akibatnya. Ya, ada jamaah saya. Beliau penyakit kulit ya. Penyakit kulit. Salah obat. Nah itu, salah obat. Gara-gara nggak mengikuti resep dokter. Nah, begitu kan? Fatal akibatnya. Nah, hati yang sakit juga begitu. Obatnya zikir, kholwat, mujahadah. Tapi dosisnya beda-beda. Tiap orang beda. Kalau ternyata ngawur, bisa gila, bisa sombong, atau istijroj. Begitu. Kang Akung, betul, overdosis jadinya. Begitu. Pak Mas Tuki leres Ustaz. Begitu. Jadi begitu juga dengan hati yang sakit. Hati yang sakit, obatnya tidak ke dokter, tetapi ke guru mursyid. Nah, begitu. Karena di situ akan diajarkan dosis sesuai dengan jenis penyakitnya. Ya, jadi nanti obatnya zikir, kholwat, mujahadah gitu. Tapi dosisnya pasti berbeda, Bu Wiwin. Antara buat Bu Wiwin dengan Bu Haji Hani, dengan Bu Haji Iis, dengan Bu Maesaro, itu beda-beda dosisnya. Kalau sama rata, itu bisa kalap. Nah, begitu. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Nah, begitu kira-kira. Oh iya paham kata Bu Wiwin. Pak, karena mursyid itu yang tahu tentang kondisi kesehatan rohani kita. Betul. Makanya guru mursyid itu apa ciri yang tampaknya? 2. As-sabihu al-mahmudu. Dia tidak pernah menuduh Allah dengan sesuatu yang tidak baik. Sabbihis marabbikal a'lal ladzi khalaq. Sabbihis marabbikal ladzi Sabbihis marabbikal a'la, sampai situ. Aduh, sampai batuk.
Nah, itu munadi akhirat. Itu, ya. Satu adalah as-sabihu. Di dalam kehidupannya beliau tidak pernah mengeluh tentang apa yang menimpa dirinya. Dia selalu berprasangka baik kepada Allah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah al-mahmudu. Dia selalu memuji Allah. Ya, selalu memuji Allah. Nah, Pak Supri, janabah hati yang dikasih Pak Ustadz membuat hati saya tenang. Subhanallah. Yaitu, itu nanti dibahas Pak Supri ketika tanggal 16. Kenapa saya kasih janabah hati? Begitu kan Pak Supri? Ya, untuk dosis apa sih, untuk obat apa sih? Nah, begitu Pak Supri ya, insya Allah. Umu Ihsan Pak Supri, jempol. Itu. Jadi nanti obatnya zikir, kholwat. Kholwat itu apa? Kholwat itu menyendiri dengan Allah. Kemarin saya jelaskan ketika seseorang sudah berada di Arafah, maka yang dilakukan adalah zikir khalwat. Akhirnya bermalam di Muzdalifah. Begitu kan? Itu khalwat. Kemudian mujahadah. Apa itu mujahadah? Nanti saya jelaskan di tanggal 16. Apa itu mujahadah? Nah, Pak Bahrudin, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau nih sudah hadir. Kang Akung, monggo ditanya Pak Bahrudin, Kang Akung. Karpet merah sudah disiapkan gitu. Bu Wiwin Hidayati, Masya Allah, tambah ilmu lagi ya. Begitu Bu Haji ya. Bu Haji Wiwin ya, mudah-mudahan. Kemudian Mas Sae 313. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Akung, Pak Barudin, karpet merah sudah kering. Tinggal digelar ya. Masya Allah. Ini kitabnya Pak Sae, Mas Sae ini, Fathur Rabbani. Ini Mas Sae. Majelisnya kedua ya. Nah begitu ya. Nah, jadi ketika kita sakit hatinya, nggak datang ke dokter, tapi datangnya ke guru mursyid. Nah disitulah ada zikir, kholwat, mujahadah. Dan dosisnya tentunya berbeda. Nah, Bu Haja Wiwin, saya jadi kebawa perasaan, Masya Allah. Luar biasa nih. Kang Haji Mamat masuk lagi. Nah, Mas saya terima kasih Mas saya dah pernah belajar, nggak paham-paham tadi. Oh begitu. Ayo mudah-mudahan di sini bisa Allah pahamkan ya, mudah-mudahan ya. Mas saya ya, Mas saya 313. Nah, begitu Mas saya. Nah gitu. Nah itu. Makanya ketika kita mengenal sebuah istilah ya. Istilah di dalam tasawuf kita juga harus perlu ya. Kayak tadi ada kholwat, mujahadah, ada suluk, ada salik. Nah, begitu kan ya. Nah, insya Allah nanti kita bahas. Nok Muznah, Kang Akung pakai emot ya. Pak Ahmad Nugraha, Assalamualaikum Pak Ustadz, salam dari Bandung, Jabar, Alhamdulillah. Pak Ahmad Nugraha, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Ahmad ya. Sehat selalu Pak Ahmad. Pak Edi Mustafa, Assalamualaikum Yayin, Derek Ngaus, monggo. Kang Akung, Bu Wiwin tanggal 26, insya Allah sembuh. Bu Susi juga hadir ya, Masya Allah. Pak Ahmad Nugraha, amin. Bu Maisaro, saya belajar Nahwu tahun 80. Oh, Masya Allah. Luar biasa nih Bu Maisaro. Wiwin Kang Akung, amin. Bengkel hati. Oh, Masya Allah. Yuk, jadi kenapa pakai istilah tabib? Kenapa pakai istilah makanan? Itu. Jadi hanya tabib lah yang mengetahui resep. Ya kan? Makanya yang nulis resep itu adalah dokter. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita menjadi paham. Pak Muhammad, nah ini Bu Wiwin, Masya Allah katanya ya.
Pak Ahmad Nugraha, sami-sami Pak Yai, sehat selalu, berkah dunia dan akhirat. Amin. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang. Berikutnya, di sini ada Pak Johan, masih ada Pak Johan. Ya. Bu Johan masih ada Bu Johan. Masya Allah. Teh Mimin juga sepertinya mau hadir ya. Bunda Ratna juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat Bun? Kemarin kemana Bun? Bunda Ratna, subhanallah. Ma'aksa kulubakum. Masih nyimak alhamdulillah Bu Johan ya. Siap ya Bu Johan ya, mudah-mudahan. Bu Johan tuh namanya Bu Janet ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Ma'aksa kulubakum. Nah, ini maknya itu adalah mata ajub ya, untuk menyatakan sebuah kekaguman. Aksanya adalah fi'il madi. Ya. Itu. Jadi untuk menyatakan sebuah kekaguman. Nah, bentar ya. Batuk dulu sebentar. Oke, lanjut tadi mana? Aksa itu fi'il madi, fa'ilnya huwa. Kuluba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Hukumnya domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Betapa atau juga bisa diartikan alangkah. Masya Allah. Alangkah kerasnya hati kalian. Tuh berarti ditujukan ke kita ya. Masya Allah. Mudah-mudahan gak sakit hati ya. Jadi yang ngomong bukan saya ya. Jadi saya sendiri ya terbawa begitu kan Bu Bibit. Ma'aksa kulubakum. Ya. Alangkah kerasnya hati kalian. Tuh. Gak enak ya diomong begitu ya. Orang itu kalau hatinya keras itu kenapa sih? Begitu kan ya. Kenapa sih kok hati kok bisa menjadi keras? Begitu kan. Itu yang harus kita benahi. Kenapa hati kita itu menjadi keras? Iya kan? Nah, makanya nanti kita bahas di tanggal 16 itu. Apa itu suluk? Apa itu salik? Dan siapa? Dan apa ciri-cirinya? Apakah kita termasuk orang yang salik gitu? Nah itu. Waduh, tersentil katanya. Kata Bu Hajihan. Kulubukum atau kulubuhum. Ini kum ya. Kum ini. Pak Ijam, assalamualaikum. Pak Johan hadir. Siap Pak Johan. Oke, Bu Win nunggu tanggal 16. Subhanallah. Pak Mus, assalamualaikum. Hadir. Mbak Yustina Sakhri juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kulubakum atau kulubukum. Kuluba. Maf'ul bi. Jadi betapa kerasnya hati kalian. Apa kulubukum ya? Kalau kulubukum berarti fa'il ya. Sepertinya kulubukum patabi ya. Jadi betapa hati kalian keras ya, betul. Ya, kena juga ya kita. Tuh Pak Haji Muhammad Mangga hadir tanggal 16. Mas Pak Ahmad kulubukum. Nah, betul ya. Jadi yang lebih nyaman kulubukum. Jadi betapa hati kalian itu keras. Apa sih penyebab hati keras itu? Itu kan ya, yang harus kita tahu kan. Jarang tersentuh Quran. Itu. Makanan yang dimakan itu tidak halal. Itu. Banyak dosa yang belum sempat memohon ampun. Itu yang menjadi keras. Teh Mimin juga hadir sepertinya ya. Jadi ma'aksa
qulubukum. Baru di sini kalimat baru lagi. Al-amanatu qad. Qad itu huruf tahqiq ya. Nah, zahabat min bainikum. Nah, sampai sini. Apa itu? Al-amanatu. Amanah. Qad, sungguh. Zahabat fi'il madi dengan fa'ilnya hiya, kembali ke al-amanah. Min huruf jar baini majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hukumnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, jadi amanah itu sungguh dia amanah telah hilang di antara kalian. Ngerti nggak maksudnya Bu Wiwin? Amanah itu apa sih? Gitu. Amanah itu apa gitu? Seperti sholat, zakat, syariat itu adalah amanah. Ya. Makanya kita tuh harus memahami apa itu syariat, begitu kan? Harus memahami di situ. Syariat itu ibarat peta. Kalau kita ambil analogi ya. Maka urutannya dari syariat itu kemudian tarekat. Tarekat itu, tarekat ya, itu kendaraan. Kendaraan. Dan suluk itu adalah proses menyetirnya. Jadi bagaimana orang itu akan sampai ke Allah ketika dia hanya sebatas memahami peta. Memahami syariat. Tapi tidak menjalankan. Nah itu. Tidak berjalan. Ya maka tidak akan sampai. Gitu. Tidak akan sampai. Dan ketika berkendaraan harus ada proses menyetir. Bagaimana beloknya, bagaimana lurusnya, bagaimana nanjaknya, bagaimana turunnya. Dan amanah banyak yang hilang. Ya, kita nggak tahu syariat itu apa aja. Itu berarti zahabat min bainikum. Hilang. Begitu. Ya, Mbak Muhani, iya bener banget Pak Yai. Ya. Jadi kita hanya bisa membaca peta. Tapi untuk praktek berjalannya, itu harus berkendaraan. Makanya Allah turunkan takdir. Dan takdir itu adalah kendaraan. Dan orang yang bertarekoh, dia pasti naik itu kendaraan. Nah, gitu. Kemudian di sini ada ar-rahmatu. Rahmah. Ustaz Nur Rahman hadir Kang Yai, maaf terlambat ya. Nah, ar-rahmah qad zahabat fima bainakum. Nah, sekarang ar-rahmah kasih sayang gitu. Qad zahabat. Sungguh ia pun telah lenyap. Fima bainakum. Finya huruf jar, manya isi mausul sebagai majrur. Bainanya zorof. Kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bainakum bersandar kepada fi'il yang tidak disebut. Maka dia sebagai silah mausul. Jadi rahmah, rasa sayang terhadap sesama muslim pun itu sudah mulai hilang di antara kalian. Padahal mukmin itu ruhama'u baina. Iya kan? Nah itu. Sama tetangga nggak nyapa. Sama-sama jamaah nggak nyapa. Jadi sudah mulai zahabat. Lenyap. Nah itu yang harus kita kembalikan ya. Nah itu. Padahal tiap tahun itu ada halal bihalal. Begitu kan ya. Nah, jadi 1 tahun itu untuk muhasabah, begitu kan. Saya nih belum baik nih sama si A, begitu kan ya.
Nah itu ar-rahmatu qad zahabat fima bainakum. Nah itu. Nah ini bagian daripada tarekatnya. Dia memahami betul bahwa silaturahmi itu memperpanjang umur. Tapi nyatanya dia tidak bersilaturahmi. Tidak akur dengan siapa begitu kan ya. Gara-gara dunia. Nah begitu. Biasanya begitu ya. Penutupnya adalah masalah. Padahal ketika Allah kirim masalah itu untuk membuka kesolehan seseorang. Jadi kalau seseorang pengen soleh, itu pasti Allah kirim masalah. Bisa masalah dengan teman, bisa masalah dengan tetangga, bisa dengan masalah suami, dengan masalah istri. Hadirkan masalah itu untuk membuka kesolehan diri kita. Kadang kita nggak terima. Pengennya sesuatu itu lurus, padahal toreko itu tadi ketika sudah masuk kendaraan, ada yang namanya suluk. Ya, menyetir dalam kendaraan itu bisa naik, bisa turun. Nah, itu di situ. Ya, makanya kita harus merasa bahwa ini adalah ujian. Dan ujian itu tidak lama. Coba waktu ingat-ingat ketika kita sekolah dulu. Antara belajar biasa dengan ujian itu lamaan. Belajar biasa, ujian itu paling 1 minggu. Ya. Tapi terasa lama. Begitu ya Bu Bibin ya. Pak Hadi Waluyo, kasih sayang telah sirna ya Yai. Kenapa kasih sayang itu sirna? Karena rasa cintanya telah rontok. Gitu. Kang Abdul Papua ya, al-amanatu jadi apa Yai? Nah, al-amanatunya kenapa dibaca rofa? Begitu kan Pak? Berarti awal kalimat Pak. Nah, di sini. Awal kalimat lagi. Kan tadi saya bilang, ma'aksa kulubakum selesai. Baru al-amanatu qad zahabat min bainikum selesai. Kemudian ar-rahmatu qad zahabat fima bainakum selesai. Gitu. Jadi satu kalimat gitu Kang Abdul. Ya, Pak Rudi, alhamdulillah sudah bergabung. Ya, begitu ya Pak Kang Abdul ya. Kang Dendo, siapa suruh potong rambut? Loh. Apa ini Kang Dendo? Aduh, Pak Hadi Waluyo emang disuruh siapa katanya potong rambut. Oke. Lanjut ya. Nah, baru di sini kalimat baru lagi Kang Abdul. Ahkamus syar'i amanatun indakum. Tuh. Ahkamus syar'i amanatun indakum. Hukum-hukum syariat itu adalah amanah yang ada di sisi kalian. Jadi ahkamu mubtada yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof, asyar'i mudhof ilaih yang dicairkan dengan kasroh. Amanatun ini adalah khobarnya. Ya, itu. Khobar yang dirofakan dengan dhammah yang bertanwin, indaknya zorof, makan, keterangan tempat. Kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu. Jadi hukum-hukum syariat adalah amanah yang ada di sisi kalian. Nah, bagaimana dengan amanahnya? Nah, di situ kita kadang mensia-siakan amanah yang Allah beri. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau amanahnya aja disia-siakan, bagaimana orang akan percaya? Begitu kan ya? Hati-hati dengan amanah. Hukum-hukum Allah itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Coba ingat nggak? Amanah itu diberikan kepada gunung dan gunung itu tidak sanggup. Nah, siapa yang bisa, yang punya kemampuan untuk menerima amanah itu adalah manusia. Makanya ahkamus syar'i amanatun indakum. Nah, begitu. Jadi hukum-hukum syariat itu adalah amanah yang ada di sisi kita. Jaga dan kerjakan. Tapi apa yang terjadi? Nah, di sini. Wa qad taraktumuha. Ini berarti wawunya adalah haliyah. Qadnya huruf tahqiq, taraktumu. Ini asalnya taraktum.
Ya, jadi aslinya taroktum. Kenapa ada wawu di sini? Untuk memudahkan kiroatnya. Ini namanya wawul isba. Ya. Jadi untuk memudahkan kiroatnya. Begitu Pak Haji Muhammad. Pak Muhammad masih Pak Muhammad. Pak Hamid masih Pak Hamid. Ustaz Azhari masih. Jadi taroktumuha. Hanya domir mutasil. Kalau nempel ke fiil dia menjadi maf'ul bi. Sungguh. Oh, Pak Hamid. Siap. Bisa Azhari mencatat. Siap. Masya Allah. Jadi wakod taroktumuha. Dan sungguh kalian ini. Taroktum itu fiil madi. Fa'ilnya adalah antum. Ustaz Nur Rahman masih lagi fokus. Masya Allah. Nah gitu. Muhammad Bukhari gitu ya maksudnya ya, Masya Allah. Assalamualaikum, Bali hadir Yai, Alhamdulillah. Pak Muhammad Bukhari ya, Bali ya, Alhamdulillah beliau hadir. Cep kikih, pogot, Kang Ustad. Lanjut ya. Jadi tarok tumuha. Sungguh kalian meninggalkannya. Ini. Contoh ketika kita bagi waris. Itu kan ya. Ada syariat di situ. Pak Sulam Taufik, Sragen hadir Abah. Monggo, mudah-mudahan istiqomah ya. Ketika orang tua kita meninggal, lalu meninggalkan warisan yang cukup banyak. Nah, apakah kita mau menjalankan ahkamus syar'i? Begitu kan ya? Udahlah bagi rata aja, yang penting adil tak begitu kan? Itu namanya tarok tumuha. Sungguh kalian meninggalkannya. Begitu, meninggalkan. Begitu ya. Pak Jafar Riau nyimak dari Pekanbaru Riau, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Mas Puguh juga hadir ini, Mas Puguh nih 275 ya, mudah-mudahan istiqomah nih Mas Puguh. Oke, Cep Kiki wawo isba, betul. Kemudian Mamatnya siapa ya, Ustadz Mamat apa? Ustadz Nur Rahman, alhamdulillah tiket pesawat sudah dapat, tanggal 14 sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Masya Allah Ustadz Nur Rahman ini Kalimantan Barat ya beliau ya, betul nggak Ustadz? Kalimantan Barat ya. Subhanallah. Boleh dibalas Ustaz Nur Rahman. Ya. Pak Barudin Kalimantan Barat ya. Ustaz Nur Rahman apa nih? Pontianak ya. Oh Pontianak ya. Iya betul kan Ustaz Nur Rahman ya, Masya Allah. Tanggal 14 katanya sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Subhanallah. Munadi akhirah, Masya Allah. Luar biasa. 07 Yai. Mufradnya apa ini? Tarok tumu. Gimana gitu ya. Tarok tumu itu taroka. Taroka yat ruku. Makanya artinya tadi meninggalkan. Pak Muhammad, Masya Allah. Masya Allah. 327. Love-nya 4. User 327 ujungnya ya. Masya Allah. Ustaz Rahman luar biasa beliau ya. Jadi tanggal 14 insya Allah sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Subhanallah. Takbir. Kang Dendo takbir, Kang Dendo. Mudah-mudahan berkah Ustaz Rahman ya. Masya Allah. Pontianak ya. Pak Barudin masih ada, Pak Barudin. Ibu Rengbong, apa nih Ibu Nengbong apa Rengbong? Nengbong. Assalamualaikum Mbak Yai, Curug Tangerang nyimak, Masya Allah, mudah-mudahan. Pak Rul juga hadir, Allahu Akbar, Kang Dendo takbir. Pak Asmanto juga takbir, Masya Allah, Masya Allah. Umu Isan, Allahu Akbar 3 kali. Pak Barudin masih Pak Guru, siap. Pak Hamid 60, Jamil, Masya Allah. Khair. Biasanya gitu Pak Hamid. Pak Toha Rudianto. Agak ketinggalan Pak Ustadz. Nanti boleh simak di YouTube-nya ya Pak ya. Pak Toha. Lanjut dulu ya. Jadi, dan sungguh kalian meninggalkannya.
Begitu. Nah sekarang kalau ada studi kasus nih ceritanya nih, ada seseorang meninggal dunia, meninggalkan anak laki-laki 2 dan istri, anak perempuan 1, meninggalkan hartanya 200.000. Nah gampangnya yang segitu aja Kang Dendo. Berarti dibagi dapat berapa untuk Kang Dendo? Dia ninggalin harta cuma 200.000, begitu kan. Nah, Ustaz Nur Rahman, Pak Barudin tinggal KTP, ntar dipesanin tiketnya. Oh, Masya Allah. Beliau ini berkomunikasi juga ya. Forza, Jakut hadir, semoga berkah ilmunya Ustaz. Mangga, Masya Allah. Bagi 5 dulu tuh Kang Dendo ya. Luar biasa nih Kang Dendo. Jadi kalau meninggalin hartanya 200, jadi bagi 5 dulu. Betul Kang Dendo. Jadi 40, 40, 40, 40. Anak laki-laki 2 bagian, ya kan? 80, 80. Maka yang perempuannya dapat 1 bagian, jadi 40.000. Begitu. Takbir buat Kang Dendo, Masya Allah. Ahli matematik, Kang Dendo. UGM ya. Begitu kan Kang Dendo? Masya Allah. Pak Sarifudin, Assalamualaikum Yai. Pak Toha, istrinya masih ada Pak Ustadz. Ya ini kasusnya seperti itu Pak. Kang Dendo sampai ketawa. Waduh Yai ampun. Oke ya, Masya Allah. Luar biasa nih Kang Dendo. Jadi dia dapat 80.000, anak yang laki-lakinya 80.000 dan anak perempuannya dapat 40.000. Nah begitu caranya. Dan sekarang sudah banyak ditinggalkan. Nah itu makanya disebut tarok tumuha. Ya, tarok tumuha. Dan di sini pakai kod sungguh. Munadia akhirnya kasih jempol. Nok musnah, betul ya ilmu faraid hampir punah. Nah betul begitu, nok musnah. Iya kan? Nah, orang lebih memilih bagi rata. Bagi rata adil katanya. Hukum Allah yang lebih adil. Tapi sudah banyak meninggalkannya. Begitu. Ya, kayak kita ngaji aja, sudah banyak meninggalkan. Banyak orang-orang yang tidak merasa penting. Gitu kan? Nah, makanya seseorang tidak bisa komunikasi dengan Allah. Gitu. Titik pertemuan antara diri hamba dengan Allah, di antaranya, kenapa dia tidak bisa nyambung? Karena tempat titik bertemunya dengan Allah itu ada di sir kan?